Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang kisah seorang Firaun. Tema ini kita angkat dari kisah nyata dari Nabi Musa alaihissalam, di mana dulu pernah ada orang yang sangat sombong mengaku dirinya Tuhan, yaitu Firaun. Dan kali ini kita mengangkat tema kesombongan Firaun berbalas azab. Terdapat sebuah lautan yang memisahkan antara benua Asia dan benua Afrika. Laut yang menyimpan sebuah kisah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laut yang menyimpan bukti kesombongan dan kekejaman Firaun beserta bala tentaranya. Laut yang menjadi saksi Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun. Laut juga tersebut dikenal dengan sebutan Laut Merah. Dalam posisi geografis, Laut Merah merupakan perairan teluk yang menyambung langsung dengan Laut Arab di sebelah selatan. Ada beberapa negara yang di posisinya di sepanjang Laut Merah ini, di antaranya Arab Saudi, Mesir, Sudan, Eritrea, dan Ethiopia, atau biasa juga disebut dengan negara Maghribi. Jika menuju ke utara, maka akan ditemukan kanal yang bernama Suez, yang akan menyambungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Laut yang menjadi pemisah benua Asia dan Afrika ini memiliki lebar dari lokasi terjauh sekitar 300 km. Adapun panjang satu pesisir Laut Merah mencapai 1.900 km. Untuk kedalaman Laut Merah tersebut dihitung dari yang terdalam mencapai 2.500 meter. Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan penyelamat Bani Israel dari kejaran Firaun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Nasyr Suara ayat 63. Ayat-ayat di atas adalah sebagian dari kisah yang diterangkan dalam Al-Quran tentang pengejaran Firaun terhadap Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pengikut Musa. Ketika mereka, Musa dan kaumnya, meninggalkan Mesir, Firaun tampak sangat marah. Ia merasa Bani Israel sudah tidak mempercayainya lagi. Karena itu, ketika Musa dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir, Firaun memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap Musa dan kaumnya. Dalam perjalanan pengejaran tersebut, saat Musa dan kaumnya berada di pinggir pantai, Bani Israel merasa khawatir kalau mereka akan terkejar oleh Firaun dan pasukannya. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kaumnya bahwa mereka tidak akan terkejar karena Allah pasti akan menolongnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan atas izin Allah maka terbelahlah lautan tersebut yang tiap-tiap sisi belahan laut itu setinggi gunung. Quran Surat 63. Maka Musa dan kaumnya menyeberangi lautan tersebut hingga tiba di seberangnya. Sementara itu Firaun dan pasukannya sedang berada di tengah-tengah lautan. Ketika itu pula Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam supaya memukulkan kembali tongkatnya, hingga akhirnya tertutuplah lautan tersebut dan menenggelamkan Firaun beserta pasukannya. Sampai kemudian jasadnya berhasil ditemukan oleh orang-orang Mesir dan kemudian tubuhnya diawetkan. Quran Surat Yunus ayat 92. Jasadnya Firaun hingga kini masih dapat disaksikan di Museum Tahrir Mesir. Penelitian ilmiah menyimpulkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah menyeberangi Laut Merah di wilayah Nawibah
semenanjung Sinai Mesir. Rute yang diseberangi tersebut memiliki kedalaman sekitar 800 meter ke arah Mesir dan 900 meter ke arah Arab. Adapun jarak Nuaibah di sisi timur Laut Merah sampai semenanjung Arab di tepi barat itu sekitar 1.800 meter. Untuk lebar lintasan saat Nabi Musa membelah Laut Merah diperkirakan 900 meter. 900 meter, wow, dahsyatnya. Dengan data tersebut bisa dibayangkan berapa besar daya energi yang dibutuhkan untuk menyibakkan air laut sehingga dapat membuat lintasan dengan lebar 900 meter dan jarak 1.800 meter. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sedang berkehendak, saudaraku. Lalu laut tersibak dengan begitu lama karena Bani Israel yang ikut menyertai Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah tersebut sampai 600.000 orang. Dahsyat. Sungguh ini merupakan kekuasaan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, inilah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat kuat. Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan begitu saja dengan mudah dikalahkan atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal yang tidak mungkin kita lihat dari mata kita menjadi mungkin. Itu tandanya kalau setiap doa pasti akan ada khasiat yang disalurkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan itu semua dengan mudah. Ya wahai saudaraku, inilah mungkin saya sampaikan dari kisah ini. Jika ada salah saya minta maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.